Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Wah, bagaimana ini kabarnya Bu Dita ini hari ini? Kok ceria sekali? Alhamdulillah, baik Bu. Ceria pokoknya. Terus harus seperti hari Senin, ceria. Yes, iya. Nggih, 1 minggu semua hari Senin semua gitu nggih. Jadi semangat full 100%. Oke, Bu Dita. Senang sekali ini ketemu Bu Dita. Bu Dita, ini mumpung ketemu dengan saya ini. Eh, Nampaknya kok di balik keceriaan Bu Dita ini loh, ini ada sesuatu hal yang ada yang disimpan begitu. Nah, ini kan kita punya waktu yang tidak lama Bu Dita. Eh, ada masalah apa yang nanti bisa panjenengan curhatkan? Pokoknya saya siap menjadi pendengar setia teman curhat yang amanah. Monggo kita, nggak usah ragu, nggak usah sungkan Bu. Kita Nggih, Bu. sama-sama di Nggih, bawah Bu 30 Yuni. tahun. Nggih. Nggih, mohon maaf ya Bu, jadinya saya mengganggu waktunya Bu Yuni nih. Jadi begini Bu, saya tuh pengen cerita masalah yang saya hadapi di kelas. Dan saya berpikir kalau saya menceritakan ini ke Bu Yuni, itu dapat membantu memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Ngoten. Nggih, baik. Eee, Tentang apa coba? Ya, jadi Nggih. gini Bu, saya tuh pengen Punya solusi. garis garis besarnya dulu, nggih. Iya, itu yang saya hadapi di kelas Bu. Jadi saya itu pengen meningkatkan semangat siswa saya Bu dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ngoten. Oh, gitu. Iya, Bu. Berarti tujuan memanfaatkan waktu yang tidak lama ini, panjenengan akan ingin mendapatkan solusi bagaimana toh bisa meningkatkan, tanggung jawab siswa untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang panjenengan berikan. Begitu nggih, Bu Dita? Nggih, leres Bu. Jadi saya Mmm, pengen itu, nggih. pengen mencari solusinya. Oke, baik Bu Dita. Nah, coba ceritakan Bu Dita, situasi realnya sekarang, siswa penjenengan itu bagaimana toh? Kok sampai jenengan itu punya angen-angen seperti itu? Monggo Bu Dita. Oke, jadi gini Bu, akhir-akhir ini kan ada beberapa siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang saya berikan. Jadi siswa saya itu satu kelas kan 25 anak, itu hampir 4 sampai 8 anak itu tidak mengumpulkan tugas secara sesuai dengan deadline ya Bu. Jadi Nah, semuanya hari ini harus dikumpulkan ya anak-anak. Nah itu pasti ada 4 sampai 8 anak itu tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Kadang malah ada yang, "Bu, boleh enggak kalau saya buat PR di rumah?" Ngoten. Nah itu sudah saya berikan waktu, ya udah nggak apa-apa wes, buat kamu, apa iki jenenge, dibuat PR. Tapi ketika ketemu lagi di pelajaran saya selanjutnya, dia juga tidak selesai mengerjakan tugasnya. Nah, ketika di dalam pembelajaran saya, itu juga dia sudah agak itu ya Bu, nggak begitu aktif ngoten loh, mendengarkan pembelajaran saya. Padahal saya juga sudah menggunakan media PPT, ngoten, sudah bertanya refleksi ke anak-anak, mana yang tidak paham, mana yang paham, gitu ngoten niku Bu. Tapi tetap saja mereka itu ada yang masih pasif ngoten di pembelajaran saya. oh begitu. Padahal panjenengan sudah luar biasa loh Bu Tita. Kekuatan jenengan itu sebagai guru muda itu sudah inovatif, sudah apa nggih, semangat dalam mengajar begitu nggih Bu. Tapi ya manusiawi ndak apa-apa. Kalau murid-murid itu masih ada beberapa yang tidak mengumpulkan tugas itu secara manusiawi gimana gitu nggih Bu Dita. Nggih, Tapi itu nggak tuh apa-apa. mengganjal. Tapi jenengan luar biasa. Eh, Kesabaran penjenengan perlu penjenengan tingkatkan dan penjenengan itu kekuatannya, talentanya saya lihat sudah luar biasa begitu. Nah, Bu Dita,
dari cerita panjenengan tadi, merupakan kendala, tantangan apa sehingga siswa panjenengan itu kok bisa berperilaku seperti itu, Bu Dita? Kalau saya lihat ya Bu, kalau saya perhatikan ketika itu memang HP itu sangat mempengaruhi mereka Bu. Jadi kan kalau tugas nggih, kalau tugas di kelas itu memang harus diselesaikan di kelas. Tapi karena mereka itu mungkin ngantuk Bu, ada yang ngantuk, ada yang apa itu katanya pengaruh saking HP Bu. Jadi mungkin ketika dia di rumah itu main HP terus, sehingga kan dia tidak mengerjakan tugas walaupun sudah dibuat PR, dia tetap tidak mengerjakan tugas karena sudah banyak main HP niki wau nggih. Jadi ya itu mungkin tantangannya yang membuat mereka itu terus di kelas itu agak tidak begitu semangat, kados ngelimprak-ngelimpruk, ngoten. Terus ketika diparingi tugas juga tidak tepat waktu karena ya kalau saya tanya, "Paham tidak?" "Paham." Tapi ketika dikasih tugas ya ngoten niku. Terus nggih pripun, ya menurut saya ya itu, mungkin karena HP, entah karena sampai rumah dia main terus sama teman-temannya, nggih ngoten niku, Bu. Oh, ngaten. Apa Eee, nggih nggih. Berarti anu nggih Bu Dita, dari penjelasan panjenengan tadi, tantangan atau kendala itu, siswa kurang bisa memanfaatkan waktu, nggih belum bisa waktu sebaik-baiknya, sehingga, waktu untuk mengerjakan tugas itu seakan tidak ada, begitu? Nggih, ngaten nggih nggih. Bu Dita? Inggih. Eee, Bu Dita, misal ya kondisi siswa panjenengan saat ini seperti itu misalnya diangkakan angka 1 sampai 10, kondisi kesregepan, siswa panjenengan itu di angka berapa, Bu Dita? Kalau menurut saya sih masih sudah di angka 7 sih, Bu. Sudah di angka Angka 7 nggih. 7 nggih. Kenapa Bu Dita kok di angka 7? Ya karena dari 25 itu kan ada 4 sampai 8 anak saja. Tetapi menurut saya karena saya pengennya itu semuanya siswa merata nggih. Tugasnya juga terselesaikan secara merata, materi yang saya sampaikan juga bisa merata ke seluruh anak. Jadi saya menginginkan tugas-tugas ini bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang saya berikan. Baik, wah cita-citanya luar biasa Bu Dita, yang sementara ini kondisi, minat tanggung jawab siswa baru dituju, tapi jenengan, akan gigih berusaha, meningkatkan supaya anak-anak itu bisa semaksimal mungkin bertanggung jawab, begitu nggih Bu Dita? Nggih. Dan panjenengan tentu punya kesempatan nggih Bu Dita untuk melakukan peningkatan ini nggih? Nggih, saya pengennya itu ya saya pengen Bu, apa itu meningkatkan pola pembelajaran saya. Mungkin mungkin nggih Bu, pembelajaran saya tidak menarik atau bosan anak-anak. Jadi saya pengennya ya besok-besok ada apa, variasi pembelajaran dari saya. Mungkin apa saya buat video gitu ya Bu ya. Itu apa, jadi kalau selama ini kan saya pakainya PPT niku nggih Bu, kadang saya kasih gambar, peta konsep apa napa ngoten. Besok insya Allah tak coba saya mau menggantinya Bu, pakai video. Jadi nanti saya mencari referensi video-video pembelajaran di YouTube atau di mana ngoten, terus saya pakai untuk saya lakukan di kelas. Terus ya selain itu saya juga pengen membuat gini Bu, kalau tugas itu kayaknya kok kalau tugas di kelas itu dikerjakan sendiri, kok dia juga tidak menyelesaikan. Ketika saya buat PR di rumah, padahal kan dia bisa lihat HP nggih, Bu. Saya juga sudah apa itu namanya, mengaktifkan grup WA. Ayo yang masih punya tugas yang belum selesai tugas dari Bu Dita silakan dikerjakan. Saya juga sudah ngobrol-ngobrol ingotan Bu. Tapi kok tidak apa itu namanya, tidak berhasil. Jadi saya punya pemikiran untuk saya buatkan itu aja Bu, apa, kelompok belajar gitu loh Bu, kelompok belajar di apa itu namanya, per desa atau per desa-desa terdekat. Jadi nanti supaya mereka bisa mengerjakan apa,
tugas yang saya berikan. Gitu. Saya punya pemikiran seperti itu sih. Mau tak buatkan apa itu namanya kelompok, terus di kelas saya mau memvariasi pembelajaran supaya mereka mbok menawi mereka bosan pelajaran saya. Wah, luar biasa Bu Dita, hebat hebat, betul betul. Nggih, jadi dari kesempatan yang akan segera panjenengan manfaatkan, tadi sudah disampaikan beberapa strategi ngaten nggih Bu Dita nggih, di Nggih. antaranya memvariasi, media pembelajaran, model pembelajaran, kemudian, gigih memotivasi siswa lewat WA maupun lewat live kan ngaten. Kemudian yang ketiga ingin membentuk kelompok belajar begitu nggih. Nah, coba untuk yang membentuk kelompok belajar ini kira-kira seefektif apa toh Bu Dita untuk menggregetkan siswa itu biar sregep mengerjakan tugas? Selama ini saya pernah bertanya ke anak-anak apakah ada kegiatan kelompok belajar di apa itu namanya, di desa gitu, kan tidak ada, Bu. Jadi menurut saya ketika ini memang benar-benar saya terapkan ke anak-anak, itu pasti mereka itu semangatnya akan luar biasa. Jadi ketika tadi saya tuju bisa jadi ini 90% itu anak-anak bisa mengerjakan tugas. Karena saya takut Bu kalau 100% nanti malah niku nggih kecewa. Jadi saya yakin 90% mereka bisa meningkatkan apa itu namanya belajarnya untuk segera menuntaskan tugas yang saya berikan. Jadi dengan adanya dia saya buatkan kelompok itu, insya Allah yakin untuk bisa meningkatkan cara belajar mereka, Bu. Wah, luar biasa. Belum tak tanya, yakin komitmen panjenengan loh, panjenengan sudah langsung optimis. Lah ini loh saya senangnya, makanya maka saya itu sifatnya hanya membantu mengalir lah ide-ide panjenengan itu sudah cetar dan ternyata betul panjenengan keluarkan ide gagasan yang luar biasa dan selalu yakin itu yang saya lihat dari panjenengan. Artinya panjenengan itu komitmen untuk melaksanakan strategi-strategi yang panjenengan siapkan dan siap panjenengan laksanakan. Dan tadi juga sudah panjenengan belum saya tanya, sudah panjenengan sudah memberikan angka dan panjenengan yakin nggih bisa Ya, melaksanakan. harus yakin, Bu. Iya, harus selalu optimis dong. Apa namanya, panjenengan guru muda kok begitu. Kembali misalnya sudah panjenengan lakukan dengan mantap dengan tadi nggih strategi-strategi yang panjenengan lakukan tadi, misalnya diangkakan Bu Dita, itu yang awal tadi kondisi tanggung jawab siswa panjenengan di angka 7 dengan keberhasilan strategi panjenengan tadi, siswa nanti di angka berapa? Ya, kalau melihat sesuatu itu yang hal baru, pasti anak juga antusias. Saya yakin juga bisa sampai 95%, Bu. Oh, Bisa sampai 9,5 gitu. wah, luar biasa. Saya juga ikut yakin. Walaupun pelakunya panjenengan kan dari aura panjenengan saya yakin begitu. Nah, untuk menguatkan komitmen panjenengan Bu Dita, kira-kira apa? Mohon maaf, menurut panjenengan pihak-pihak mana yang atau siapa yang bisa mendukung keberhasilan strategi panjenengan itu? Nggih. Jadi kalau saya ingin berhasil ya, Bu, jadi saya tetap satu melibatkan orang tua wali murid. Jadi nanti saya ada grup, paling tidak saya ngomong sama orang tua murid bahwasanya sekarang saya ada program untuk belajar bersama ketika saya memberikan tugas ke anak-anak. Kemudian tentunya wali kelas, saya juga sebagai orang tuanya anak-anak di sekolah, saya juga
bekerja sama kepada wali kelas ya Bu, untuk memberitahu bahwasanya ini loh kelas-kelas ini atau kelas yang diampu oleh Ibu jenengan itu saya berikan program belajar bersama supaya pembelajaran atau supaya tugas-tugas yang saya berikan itu bisa diselesaikan oleh anak-anak. Terus yang ketiga, tentunya dorongan dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu juga sangat sangat itu nggih diperlukan nggih supaya nanti ketika nuwun sewu kalau seperti ini tuh kan pasti ada anak-anak yang nuwun sewu nggih Bu, kok gak belajar kelompok tapi muni belajar kelompok. Nah, atau mendadak di suatu desa ada belajar kelompok. Ketika di situ ada Bapak Ibu guru kan orang tua wali murid yang lainnya kan bisa bertanya, kok ada kayak gini, benar apa tidak, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mengetahui, maka nanti kita akan satu suara bahwasanya itu memang program dari sekolah seperti itu. Nah, luar biasa. Nah, dengan beberapa pihak yang terlibat, ada kepala sekolah dan rekan guru, kemudian orang tua, wali kelas ini juga, maka akan menambah kemantapan komitmen panjenengan untuk menerapkan strategi-strategi tadi sehingga berhasil bisa membangkitkan semangat siswa. Gitu ya Bu Dita, sangat yakin dan komitmen ya. Sama Bu, yakin. Makanya saya pengen bercerita ke panjenengan. Jadi untuk meyakinkan apa yang akan saya lakukan. Nah, bagus. Kalau boleh saya akan menyampaikan saran ngaten nggih Bu Dita, mungkin bisa menambahi strategi panjenengan mangke digunakan monggo mboten nggih tidak apa-apa begitu nggih. Untuk menambahi saran untuk menambah strategi panjenengan mungkin panjenengan tadi kan disampaikan secara WA, motivasi lewat WA begitu nggih. Saran saya satu, ketika panjenengan memberikan pembelajaran itu juga jangan putus asa untuk selalu memotivasi anak mungkin dengan tayangan video motivasi, dengan cerita atau dengan apalah melalui pembelajaran sehingga anak itu tidak terkesan disuruh tetapi mendapatkan referensi motivasi baik supaya dia bertanggung jawab lebih sregep mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, misalnya panjenengan pas jadi pembina upacara itu bisa menyisipkan motivasi untuk anak-anak bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas. Itu saran saya. Terima kasih Bu. Baik. Sekarang nih saya mau tanya, perasaan Bu Dita dari beberapa saat ini tadi kita berdialog santai gayeng, ini perasaannya Bu Dita sekarang bagaimana? Lega sih Bu, alhamdulillah saya sudah mengutarakan apa yang sudah ada di pemikiran saya. Jadi saya sudah lega dan lebih memantapkan diri lagi untuk melakukan kepada anak-anak apa yang sudah menjadi solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu Yuni pokoknya. Iya, luar biasa sama-sama nggih. Jadi saya dengan meng-coaching panjenengan ini saya juga mendapatkan referensi dan saya yakin Bu Dita pasti berhasil. Selalu semangat, gigih untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua murid. Begitu nggih Bu Dita? Nggih. Ya. Baik Bu Dita, sementara cukup. Nanti lain waktu kita curhat-curhat lagi tentang masalah-masalah berikutnya. Saya selalu siap dengan Bu Dita yang
smart ini. Ngaten nggih Bu Dita? Nggih Bu Yuni, terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan Mhm. curhatannya ini. Ya, saya juga mohon maaf karena saya ada kegiatan saya tak melanjutkan gitu nggih Bu. Kita berpisah Nggih. dulu nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.